Tai, anjing, bangsat lu, gak becus, pulang sana. Apa pendapat kalian setelah mendengar video ini? Inilah kata-kata yang diucapkan oleh seorang yang bernama Agus Salim kepada seorang pelaku penyiraman air keras di wajah Agus yang bernama Aji. Kata-katanya sangat kasar kan? Tai, anjing, bangsat lu, gak becus, pulang sana. Wajarkah seorang atasan berucap kata-kata seperti itu kepada bawahan? Walaupun sebagai atasan, kasihlah contoh kata-kata yang baik. Kalau seandainya Agus ini mengucapkan kata-kata yang baik, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Mungkin si Aji ini sudah sering diperlakukan seperti itu. Sering mendengar kata-kata yang diucapkan oleh si Agus ini. Mungkin bukan hanya satu kali, mungkin berkali-kali. Makanya si Aji ini sudah menahan sakit hati yang sekian lama. Makanya muncullah perbuatan yang nekat untuk melakukan kekerasan terhadap Agus dengan menyiram air keras ke wajahnya. Agus di sini juga harus introspeksi diri. Sekarang memang kelihatan Agus itu sangat labil ya. Sedikit-sedikit menangis ya, teriak-teriak histeris. Kemudian gak lama lagi kita lihat lagi postingannya tertawa. Sudah gak nangis lagi, Agus gak sedih lagi. Tapi bisa disimpulkan ya dari kejadian awal, Agus ini sifatnya bisa dipertanyakan. Karena apa? Si Agus ini melakukan kesalahan terhadap Aji dengan kata-katanya yang kasar. Berlanjut sampailah terjadi seperti sekarang ini. Setelah kejadian ya, luka di matanya dan ditolong oleh Mbak Nopi dengan donatur-donatur yang lain, orang-orang baik tersebut, si Agus ini juga masih berulah. Bagaimana pendapat kalian dengan sifat Agus ini? Berarti manusianya tidak berubah. Ditambah lagi mendapat dukungan dari pengacaranya sekarang. Makinlah si Agus ini seperti orang yang besar kepala. Tidak mau mengalah. Tidak mau rendah hati. Coba kalau misalnya si Agus ini ya, yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja. Mohon maaf dengan Mbak Nopi, mohon maaf dengan donatur-donatur. Saya benar-benar mau berobat. Berubah sifat, berubah sikap. Mungkin tidak akan berlama-lama seperti ini. Dihujat-hujat oleh netizen, ya. Dan sayangnya di sini ya, si Agus itu mendapat dukungan dari orang-orang yang mungkin membakar Agus, sehingga Agus ini meluap-luap emosinya. Merasa bahwa dia super power, bisa mengalahkan siapapun. Karena ada orang-orang yang mendukung dari belakang. Ibaratnya ya, seperti kain yang dikasih minyak tanah kemudian disulut dengan api. Begitulah si Agus ini berkobar-kobar. Teriak-teriak histeris. Seperti orang yang paling teraniaya. Padahal sebenarnya kalau dia berpikir si Aji itu dulu juga teraniaya sebelum penyiraman air keras di wajah Agus. Teraniaya Aji itu oleh kata-kata kasar Agus itu. Makanya dia berbuat nekat. Kalau tidak teraniaya, tidak mungkin Aji melakukan kekerasan. Pasti dia berpikir dulu melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Karena teraniaya, sakit hati, terdesak, makanya Aji melakukan itu. Tapi bisa dilihat kan, si Agus ini sampai sekarang, sampai ke depan ini juga, dia tetap melakukan hal yang sama. Walaupun dalam kondisi yang berbeda situasinya. Kalau dulu berkata-kata yang kasar terhadap Aji. Kalau sekarang menyalah-nyalahkan Mbak Nopi. Manusia tidak bisa berubah ya.
Kalau saja bisa introspeksi diri si Agus ini, mungkin dia bisa menyadari kesalahan dia. Sudah dibantu oleh orang-orang baik, tapi tidak dihargai orang-orang itu. Kalau si Agus ini bisa menghargai orang yang memberi bantuan, menghargai juga bantuannya berupa uang ini untuk hal-hal yang benar seperti tujuan awal, maka Agus tidak akan dihujat oleh orang-orang, oleh netizen-netizen. Ya mudah-mudahan lah ya, Agus ini masih terus ada orang baik yang mendampinginya, sehingga bisa membantu pengobatan matanya. Kadang-kadang kita sedih juga melihat Agus ini ya. Tapi kita harapkanlah si Agus ini juga berubah. Sadari juga kesalahan. Introspeksi diri, merenung. Supaya bisa memahami diri sendiri, bukan hanya memahami orang lain. Pahami dulu diri sendiri. Apa yang harus dibuat untuk kebaikan Agus. Supaya jangan terjadi lagi kekacauan-kekacauan seperti ini. Berdamailah. Berubah sifat. Bersyukur dengan Tuhan. Kalau memiliki orang-orang yang masih mau membantu Agus. Tapi lihat dulu. Orang-orang yang benar-benar membantu dengan orang-orang yang sekedar mengompor-ngompori. Agus harus bisa memilah-milah. Mintalah petunjuk dengan Tuhan. Supaya bisa melihat jalan kebenaran. Introspeksi diri Gus.